Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan yaitu mengenai perbandingan pengaruh pemikiran pemikiran fisiokratisme terhadap jalannya ekonomi di Indonesia. perkenalkan saya Feti Fajaria dan rekan saya. Perkenalkan, saya Selvia Dwi Anggreni. Perkenalkan, nama saya Nuriski. Dari merkantilisme, yaitu pemikiran merkantilisme merupakan salah satu pendekatan ekonomi yang berkembang pada abad 16 hingga abad ke-18, terutama di Eropa Barat. Merkantilisme berasal dari bahasa asing, yaitu merkan, yang artinya pedagang. Merkantilisme adalah sistem ekonomi di mana suatu negara berusaha mengumpulkan kekayaan dengan melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Tujuannya itu meningkatkan cadangan emas dan logam mulia, sehingga sistem ini mendorong negara-negara meninggalkan sistem pertanian menjadi sistem perdagangan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Definisi fisiokratisme. Fisiokratisme merupakan salah satu teori ekonomi yang menekankan pentingnya produksi pertanian dalam penggerakan roda perekonomian. Menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisien dan produktivitas di bidang pertanian. Fisiokratisme mengkritik teori lain seperti teori merkantilisme dan liberalisme ekonomi yang menekankan pentingnya perdagangan internasional sehingga menimbulkan defisit perdagangan. Fisiokratisme menentang konsep-konsep tersebut karena memberikan pengaruh yang negatif terhadap produk pertanian serta kestabilan ekonomi. Latar belakang merkantilisme. Yang pertama, negara-negara merdeka di Eropa ingin mempertahankan kedaulatan kekayaan. Yang kedua, logam mulia sebagai standar ukur kekayaan suatu negara. Yang ketiga, muncul jalur perdagangan dan pelayaran yang mengekspor wilayah-wilayah baru. Latar belakang fisiokratisme, yaitu yang pertama, pertanian adalah sumber kekayaan utama negara dan satu-satunya sektor produktif yang menghasilkan surplus. Yang kedua, percaya dengan hukum alam yang diciptakan Tuhan. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu campur tangan agar pasar terbentuk secara alami. Ciri-ciri merkantilisme. Yang pertama, memiliki tujuan pendapatan logam mulia. Yang kedua, meningkatkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, hanya bahan mentah yang diekspor dari negara yang dikuasai. Yang keempat, mencari negara jajahan untuk dikuasai kekayaan. Ciri-ciri fisiokratisme. Sumber daya kemakmuran adalah sektor pertanian. Yang kedua, percaya bahwa alam diciptakan Tuhan dengan penuh kelasaan. Ketiga, mengutamakan sektor pertanian dan kebebasan. Dampak negatif merkantilisme. Yang pertama, menjadi pendorong bangsa Barat untuk datang ke belahan timur sehingga ada praktek imperialisme kuno di wilayah Asia Afrika. Yang kedua, negara-negara mendirikan persekutuan dagang, contohnya yaitu FOC yang didirikan di Indonesia oleh Belanda dan juga oleh Inggris yang berkuasa di India. Dampak negatif fisiokratisme yang pertama yaitu memiliki kecenderungan untuk memperdayakan tanah dalam pertanian sehingga dapat memberikan monopoli tanah pada beberapa masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya akses ke tanah dan sumber daya lainnya, serta mengganggu kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, menyarankan agar tanah dianggap sebagai sumber kekayaan yang dapat digunakan dan dieksploitasi oleh pemilik tanah. Hal ini dapat mengakibatkan perilaku menjadi rente, di mana pemilik tanah mencoba untuk meningkatkan pendapat mereka dengan manfaatkan tanah mereka, bukan dengan mengembangkan sumber daya. Selanjutnya yaitu dampak merkantilisme bagi Indonesia. Dampak merkantilisme di Indonesia yaitu banyak pedagang-pedagang dari Eropa yang datang ke Indonesia untuk melakukan hubungan perdagangan. Karena Indonesia adalah penghasil rempah-rempah, di mana hal itu sangat dicari di pasar internasional.
sehingga muncullah kongsi-kongsi dagang Eropa di Indonesia yang bertujuan untuk memonopoli dan menguasai perdagangan di kawasan Nusantara. Dampak fisiokrat bagi Indonesia. Teori fisiokratisme sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintah di Indonesia, terutama pada masa kepresidenan Soekarno. Presiden Soekarno yang dijuluki Bapak Penggalakan Pangan yang berani melakukan rekayasa sosial melalui kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi pangan. Salah satu program yang dilakukan pemerintah adalah program Gerakan Tanam Padi atau GTP, yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi padi yang berfokus pada penggunaan benih unggul, pupuk kimia, dan pengendalian hama. Program ini dimulai pada tahun 1960 dan mendapat dukungan dari PBB dalam membentuk dana dan ahli. Program GTP memberikan hasil yang signifikan, terutama pada tahun 1966 yang menghasilkan produksi padi yang sangat besar. Jika tidak menjadi salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah, produksi padi mungkin akan berkurang karena dampak dari krisis pangan dan kebijakan ekonomi. Dampak merkantilisme bagi dunia. Yang pertama yaitu aktifnya perdagangan internasional. Kedua, munculnya revolusi industri di beberapa negara. Yang ketiga, munculnya kongsi dagang di Eropa. Dan yang terakhir yaitu berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya, dampak fisiokrat bagi dunia. Yang pertama yaitu meningkatnya investasi dan teknologi di sektor pertanian, serta meningkatnya kemampuan suatu negara dalam memproduksi makanan dan bahan baku. Yang kedua yaitu meningkatnya perhatian terhadap perkotaan dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Yang ketiga yaitu meningkatnya kesadaran terhadap perbedaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu meningkatnya kebebasan bisnis dan kemampuan pemerintah untuk mengatur perekonomian secara efektif. Selanjutnya, keterkaitan merkantilisme dengan keadaan saat ini. Dalam dunia modern ini, masih kita temukan jejak dari pemikiran merkantilisme. Pemanfaatan merkantilisme sekarang lebih luas dari era awalnya, di mana negara-negara sudah menggunakan strategi ini untuk mengoptimalisasi posisi mereka di pasar global. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Fenomena perdagangan internasional yang terkait dengan merkantilisme saat ini termasuk deglobalisasi dan kebijakan proteksionisme yang muncul akibat ketergantungan negara terhadap sistem ekonomi merkantilisme. Yang kedua yaitu lebih memprioritaskan ekspor dan meminimalisasi impor. Fokus pada ekspor lebih banyak dari impor. Merkantilisme meningkatkan efektivitas ekspor dan mengurangi impor, yang mendorong negara untuk mengoptimalkan kompetitivitas dalam pasar global. Yang ketiga yaitu monopoli pasar. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan fisiokrat dengan keadaan saat ini. Fisiokrat adalah ideologi yang berkembang pada abad ke-18 yang menekankan pentingnya pertanian dalam perekonomian. Beberapa warisan pemikiran fisiokratisme yang masih dapat dilihat dalam masyarakat di Indonesia saat ini. Di antaranya yaitu yang pertama pentingnya pertanian. Fisiokratisme mengarah pada pentingnya pertanian sebagai sumber kekayaan dan bidang kerja utama. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Indonesia yang menekankan pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian. Kedua, pemupukan. Fisiokratisme mempromosikan penggunaan pupuk alsintan untuk mempromosikan efisiensi dalam pertanian dan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Indonesia yang menekankan pentingnya penggunaan alat-alat modern dan inovasi dalam menjamin ketersediaan makanan. Yang terakhir yaitu pentingnya penggunaan teknologi. Fisiokratisme menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan inovasi dalam mempromosikan ekspor dan menyeimbangkan perdagangan.
Hal ini dikatakan pada Sawaliyah tahun 2022. Selanjutnya yaitu perbandingan pengaruh pemikiran merkantilisme dan pemikiran fisiokratisme terhadap jalannya ekonomi di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu pendapat. Pendapat mengenai merkantilisme dan fisiokratisme. Mengenai merkantilisme, kekayaan suatu negara tergantung pada akumulasi logam mulia. Sedangkan pada fisiokratisme, kekayaan masyarakat tergantung pada pertanian yang efisien. Yang kedua yaitu tujuan. Merkantilisme mempunyai tujuan untuk mencapai kemakmuran dengan mendorong ekspor dan membatasi impor. Sedangkan fisiokratisme mendukung kebijakan ekonomi dengan kebijakan dukungan pertanian. Yang kedua yaitu kebijakan. Pada merkantilisme, proteksionisme, dan peraturan pemerintahan yang ketat untuk mencapai tujuan akumulasi kekayaan. Sedangkan fisiokratisme, kebijakan yang mendukung industri pertanian tanpa investasi berlebihan. Yang terakhir yaitu fokus. Merkantilisme fokus pada perdagangan dengan negara lain, sedangkan fisiokratisme fokus terhadap pentingnya pertanian dalam penciptaan kekayaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa pemikiran merkantilisme dan fisiokratisme telah berpengaruh pada perkembangan ekonomi di Indonesia. Keduanya memiliki gagasan yang cukup signifikan dalam memproduksi dan memperluas pembuatan barang, mengurangi biaya dan harga, serta meningkatkan produktivitas. Pemikiran merkantilisme menekankan pentingnya ekspor dan surplus perdagangan agar dapat membangkitkan perekonomian suatu negara. Hal ini berbanding terbalik dengan fisiokratisme yang menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan untuk mempromosikan perekonomian. Pemikiran merkantilisme menekankan pentingnya peranan pemerintah sebagai pengendali, sedangkan fisiokratisme menekankan peranan pemerintah sebagai pemberi insentif dan pengstimulan pengembangan teknologi. Secara keseluruhan, pemikiran merkantilisme dan fisiokratisme telah berkontribusi pada perkembangan ekonomi di Indonesia dan membuka jalan bagi pembentukan strategi yang berkelanjutan dan serta inklusif. Oleh karena itu, pemecahan masalah ekonomi Indonesia harus mengambil pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi serta meningkatkan peranan pemerintah sebagai pemberi insentif pengstimulan pengembangan teknologi. Sekian dari kelompok kami. Nuhun wal kalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.